Asikin aja. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Arsikin Aja bersama saya Olive di sini. Saya bersama tamu spesial dari Departemen Dagri. Kita sambut aja kakak dari Dagri. Halo. Yeay. Boleh kenalan dulu kakaknya? Halo, kenalin nama saya Muhammad Ridwan Akbar selaku Kepala Departemen Dalam Negeri, dan ini rekan saya. Kenalin dong. Perkenalkan, siapa dong? Satu-satu. Kenalkan ya, saya Muhammad Ali Kurniawan sebagai staf Departemen Dalam Negeri. Oke, sama Karitwan dan Kaldi ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya. Boleh ceritakan secara singkat apa peran utama di Departemen Dagri? Jadi untuk peran ya, secara singkat, jadi Dagri itu sendiri itu kalau kalian tahu kan dalam negeri ya. Jadi kita itu fokusnya ngebahas internal dalam departemen departemen sih himpunan Oh ya. Himagor sendiri. Oh. Nah, jadi kita itu ngebahas misalkan kalau ada masalah, kami itu bisa jadikan itu sebuah proker yang itu ada namanya apa namanya ayo apa Broker forum ya tuh Oh, forum forum internal. internal. Jadi kita itu bisa ngebahas apapun masalah yang ada di sekitar himpunan nih. Lalu kita juga ini perannya ini sebagai penyatu antara mahasiswa dengan pengurus, karena yang kalian tahu biasanya itu kan ada yang namanya miskom. Jadi itu sebisa mungkin Departemen Dalam Negeri ini yang menjadi jembatan antara mahasiswa sendiri sama fungsionaris seperti itu. Oh gitu ya Kak. Jadi kayak emang penyalur dari mahasiswa yang ya anggota biasa ke Ya. fungsionaris gitu. Ya, Oke. Kalau boleh tahu seperti apa alur kerja atau sistem kegiatan di departemen Kakak? Apakah lebih banyak ke proyek atau sistem kerja? Jadi Nah, kalau itu sih kebanyakan kalau dari kita itu banyak dari proker-prokernya ya. Apalagi kayak panitian di Himagora ini banyak banget kayak contohnya aja Aksen tuh. Aksen tuh kan salah satu pameran yang paling penting di arsitektur ya, itu pasti selama di akhir semester tuh selalu ada. Jadi kalau Aksen ini memang di akhir semester ganjil ataupun genap pasti selalu dilaksanakan. Oh jadi rutin gitu ya? Ya, itu pasti rutin tuh. Itu Oh. memang dari dosen pun juga sudah memberikan kayak timelinenya sendiri ya, Bu. Kayak agenda dari action ini di akhir semester banget. Oh. Jadi kalau boleh kasih tahu nih, action itu kan kayak pameran nih satu apresiasi ya buat mahasiswa arsitektur yang sudah mengerjakan proyeknya selama satu semester itu. Jadi kita mengerjakan suatu tugas tuh tidak hanya mendapatkan nilai, tapi dari action ini kita diapresiasi. Nah, terus juga di proyek kami itu banyak seperti kayak ada kronia. Itu kronia kan penyambutan hari jadinya Imagora. Nah, tapi kalau sekarang tuh untuk kronia ini kebetulan disatukan jadi hari jadinya dengan arsitektur. Prodinya juga ya? Ya sama prodi juga ya? Ya, Ah. juga ya banyak lagi lah program-program sebelumnya kayak Arsiat juga itu kan rutin setiap bulan. Oh. 1 bulan sekali selalu ada itu Arsiat. Apa itu Arsiat? Nah, kalau Arsiat ini itu yang paling seru nih sebenarnya. Jadi Oh. itu Arsiat kan namanya juga sehat ya. Jadi kita ini Oh. selain kalau Arsiat kan pasti stres tuh gambar Oh iya. ngitung-ngitung struktur bangunan lah apa-apa. Jadi kalau misalnya stres gitu butuh relaksasi. Nah, di Arsiat nih kita olahraga. Olahraga. Ya, Oh. jadi itu olahraganya itu terbuka untuk seluruh mahasiswa arsitektur. Apa aja olahraganya? Kalau Ya, boleh tahu. itu juga kalau olahraganya dari saran-saran mahasiswa juga sih. Mau kayak bisa futsal atau Oh. badminton. Kemarin yang dilaksanakan sih udah badminton, kemudian basket. Habis itu 2 kali untuk mini soccer. Itu mahasiswa yang lain bisa request gak olahraganya? Bisa Bisa. banget. Aku mau tenis aja, boleh nggak? boleh nanti ke pengurusan selanjutnya ya. Ditunggu aja sih itu. Oh, iya. Berarti bisa ya? Bisa Bisa banget. Oh, bisa oke. bisa dirasain. Oke, selama menjalankan proker, tantangan atau hambatan terbesar apa yang pernah dihadapi kakak sekalian? Pastinya kalau tantangan itu di komunikasi itu sering banget ya miskom antara
satu tim itu, apalagi kalau misalnya panitia nih banyak yang kadang itu sibuk dengan tugasnya, jadi kayak susah banget dihubungin. Terus habis itu jika mengerjakan tugasnya itu ada yang salah nih, tiba-tiba berubah dengan planningnya lah. Oh. Nah habis itu dengan tim yang lainnya itu beda lagi konsep awalnya, jadi lebih spam itu. Oh gitu. Sama juga kadang di waktu sih, manajemen waktunya itu kadang juga susah banget ya, apalagi asli itu betul-betul ribet untuk manajemen waktunya itu padat sekali itu. Kalau kakaknya? Kalau dari aku sendiri sih yang disampaikan tadi sudah benar, tapi salah satu tantangan yang besar kita hadapin itu juga ada ini sih apa namanya, apa ya, dia kayak mereka ini aneh sebenarnya. Aneh? Iya betul, aneh. Aneh apa ini? Ya misalkan nih kita ini ada kegiatan nih ya, Ya. sebenarnya kan kita tuh harusnya komunikasi nih, mereka ini ngejalanin sendiri. Ya. Nah sudah di pertengahan jalan nih, nah nggak tahu apa-apa, apa namanya, acaranya itu kayak aneh gitu berjalannya, ada yang nggak sesuai timeline, nggak sesuai yang sudah kita rencanakan sebelumnya, jadi berantakan nih. Nah baru dia muncul sibuk di grup. Nah ini sebenarnya gitu. masalah di Dagri ini. Nah, itu tadi juga yang saya bilang tuh, dari timelinenya itu kan kayak ngerusak banget tuh kalau misalnya ada yang tiba-tiba berubah apa-apa itu. Nah jadi satu timnya itu tiba-tiba ya udah ribut aja tuh di grup, Iya. bingung sendiri mau nyelesainnya gimana. Emang bikin timeline-nya tuh nggak ada opsi timeline lain gitu? Sebenarnya ada. Cuman karena kita kan kita selalu ngebuat 2 opsi, tapi opsi itu harus dipilih, nggak boleh kita membuat 2 opsi, boleh 2 tapi kita harus menetapkan 1. Oh gitu. Nah jadi yang ditetapkan itu yang harus dijalankan seperti itu. Oke. Dari semua kegiatan yang sudah dijalani, momen apa yang paling berkesan sama aktif di Departemen Dagri? Aduh, sebenarnya berkesan ya. Wah, Apalagi ini kan departemen pertama kali ya aku apa namanya sebagai kepala departemen, ya bisa deket sama anak-anak anak-anak angkatan 23, 24. Tapi yang paling berkesan menurutku sih pas rapat ya. Pas rapat. Jadi Dagri itu punya istilah keren lah. wis apa tuh kak? Betul Kak. Sebutin nggak? Wis. Kalau kita itu asasnya itu asas kekeluargaan. Wow. Kebetulan ya. Jadi semua yang kalian keluhkan itu bisa langsung ngobrolin ke Dagri sendiri. Kita tuh mau jam berapapun, kapanpun, sibuk apa enggaknya pasti kita selalu jawab. Gitu sih. Karena kita pas rapat juga selalu bawa snack buat angkatan di bawah kita, karena itu sebagai apresiasi kita lah ke anak-anak di bawah kita. Itu sih. Kan katanya tadi ngomong asas kekeluarganya, tiba-tiba kalau misalnya ada salah satu angkatannya di bawah kakak nih, tiba-tiba curhat tengah malam, itu kakak ladenin nggak? Diladenin aja. Diladenin? Betul. Oh. Mau jam berapa? Tanya. Asalkan kalau kakaknya online ya udah diladenin. Kenapa kayak masalah di proker gitu kan? Nah itu kebetulan tuh di Dagri ini kan juga banyak lah yang sibuk. Jadi kayak nggak bisa untuk buka HP kayak gimana ya. Terus ada masalah, tiba-tiba mereka itu semua langsung bantuin, gimana kok bisa masalahnya gini. Nah itu sih asiknya di Dagri itu, jadi saling melengkapi bilang. Wow, lucu banget ya. Oke, gimana biasanya bentuk kolaborasi atau hubungan kerja yang udah antara departemen kakak dengan departemen lain di Magora? Aku ya jawab ya. Iya. Oh, kalau kita sih ngejaga hubungan ya tadi ya pertanyaannya. Jadi kita kalau ngejaga hubungan sih lewat, biasa kan departemen tuh ngadain adanya rapat besar ya. Nah biasa kami itu lebih aktif di sana, karena yang kita tahu ketika kita rapat itu kita menyampaikan aspirasi kita. Nah biasa kalau misalkan dari Dagri sendiri itu, kalau misalkan ada Ars Sehat nih, kebetulan ya kan mahasiswa Arsi ini suka banget ya nggak mau olahraga. Nah biasa itu kami sampaikan ke apa namanya pas ada rapat tuh. Jadi kita tuh cara ngedeketin antara departemen lain itu kita dengan berkomunikasinya aja sih, yang pas ada rapat maupun di luar rapat gitu sih. Kita juga sering nongkrong kok sama departemen lain itu. Oh sering? Iya. Oh, jadi sini ada nongkrong gitu ya? Iya. Mau join dong? Kalau bentuk kolaborasinya ada nggak? Kolaborasi ya sejauh ini sama departemen lain sih
tapi seharusnya itu yang pas kemarin tuh seharusnya kalau camping tadi Makrab tuh ya, Makrab program PSDM itu semua departemen itu jadikan satu Oh sebenarnya. gitu. Ya, Wow, jadi nggak makanya cuma PSDM itu ya? ya karena kepanitiaan PSDM itu ya dari apa namanya ya kadep-kadep departemen lain Oh sebenarnya. iya iya. Jadi kalau kalian ngelihat kami yang bawa tenda segala macam, ya itu karena disuruh. Oh, Nah itu bentuk kolaborasi dari situ sih. gitu. Oke. Dan terakhir harapan kakak untuk anggota-anggota di departemen ini ke depannya seperti apa, baik dari segi kontribusi maupun pengembangan diri. Ini khusus buat Iya. departemenku aja ya. Iya. Oh, jadi kalau maaf ya kalau tidak. Jadi untuk khusus departemen sendiri itu kalian fokuslah sama internal kalian sendiri, jangan dengerin dari luar. Kan biasa itu ada yang namanya itu apa ya istilahnya kayak suara orang tuh, bisikan orang tuh kayak mengganggu aktivitas kalian. Apa yang kalian kerjain itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi sebisa mungkin kalian itu jalanin aja, jangan sampai dengerin omongan orang lain seperti itu sih. Dan aku maunya kedepannya departemen ini lebih bagus lagi ya, asas kekeluargaannya lebih terasa lagi mungkin, sama ya lebih aktif aja lagi. Mungkin itu sih. Jadi kita lanjut ke sesi pertanyaan random nih. Jadi gimana cara nih. wih random banget nih. Gimana cara Departemen Dagri menjaga kekompakan internal Himagora, apalagi kalau jadwal anggotanya itu beda-beda. Aduh, izin menjawab ini ya. Wih. Jadi Jawab. aduh. Jadi kalau misalkan di Dagri sendiri tuh kita tuh nggak ada nentuin waktu sih Oh, nggak ada? jadinya. Ya. Jadi kalian butuh jam berapa? Yang aku bilang tadi karena kita aksesnya kekeluargaan ini yang sangat erat ini, ya jadi mau jam berapapun kalian apa namanya ngechat pasti kami balas. Itu sih cara kami mempererat hubungan tuh. Kalau kamu Dik, gimana? Sama sih. Sama ya. Iya kurang lebih banget lah. Karena kan kita ini juga kalau malam tuh selalu on ya. Apalagi kita ini apa namanya manusia burung hantu. Hmm. Oh iya. Bisa tidur tuh mau pagi kah mau nggak tidur juga bisa. Jadi kayak selagi kita on masih bisa kita bantu dengan yang lain itu. Jadi jam berapapun aja lah chat aja. 34 jam jadi itu bukan. Iya, Nah, selalu. Wis, oke. Menurut kakak cara internal seperti apa yang paling efektif membangun kedekatan antar anggota? Kalau dari aku sih sebenarnya itu hanya seputar proker ya berarti ya. Iya. Kalau proker sendiri sih menurutku lebih ke arsehatnya sih, karena ya kita itu sebenarnya arsehat kan tujuan untuk supaya kalian itu apa ya ngebuang rasa stres kalian ya selama belajar itu, selama perkuliahan. Jadi kita tuh bisa bersenang-senang gitu loh di luar daripada fokus ke kuliahan seperti itu. Kalau kamu di ya kalau tadi kartunya aset ya. Kalau aku kebetulan nih prokerku itu kan asennya itu kayak yang bisa membangun hubungan erat dengan yang lain juga kan. Kayak di Asen ini di bawahnya anggota apa namanya ya bisa bilang apa ya kayak mahasiswa baru gitu ya, Ya, kan itu kan betul. masih tahap untuk pelatihan jadi panitia inti. Jadi kayak di Aksen ini kita bisa membimbing mereka gimana sih rasanya panitiaan inti itu, beratnya itu gimana. Di situ juga biarpun ada masalah ataupun gimana itu tetap kita itu kalau nyelesainnya itu di situ letak asiknya. Di situ letak asiknya ya. Betul. Oke. Aduh, Kira-kira kedepannya ada mau nambah proker baru nggak? sebenarnya ada sih. Ada. Sebenarnya ada kepikiran kan, kalau aku dapat ya dari himpunan lain itu kayaknya apa namanya banyak yang ngadain kalau misalkan kalau kita kan namanya arsehat sehat, jadi kayak ada tari lah istilahnya. Jadi kami mau itu ngembangin minat dan bakat di bidang tari. Nah kemungkinan sih kalau aku sih sebenarnya sudah ngerencanain ya, sebenarnya ada staf magang ini dilakuin tuh di hari weekend Sabtu atau Minggu, minimal sekali aja lah seminggu. Jadi kalian tuh bisa ngembangin minat kalian itu nggak cuma di apa namanya bidang olahraga tapi di bidang lain juga. Oh gitu, oke.
Oke, kita bakal lanjut ke mitos atau fakta di Departemen Dagri. Oke, Kak. Ini bisa dijawab mitos atau enggak fakta, terus jelasin kenapa. Oke, Yes. mitos atau fakta, anak Dagri itu isinya anak-anak dari divisi acara. Apakah benar? Mitos. Mitos. Kenapa tuh? Mitos. Mitos. Ya, mitos. Jawab Di, kenapa? Iya, kalau di Dagri itu bisa semua divisi itu pokoknya yang penting gimana ya kayak kalau bilangnya jadi kayak udah harus divisi acara banget karena kan Dagri ini harus membangun internal di mahasiswa arsitektur ya. Jadi kalau misalnya acara kayak cuma bisa mengkonsepkan kalau acara itu. Ya. Nah, jadi kalau Dagri ini butuh kayak bisa di segala hal buat membentuk dari internalnya mahasiswa arsitektur ini. Oh. Ya, betul. Di Dagri ini nggak harus dari divisi acara kok, boleh juga dari divisi perkap, karena kita sehat itu ada yang namanya kita beli konsumsi, Oh, iya. air segala macam itu kan nggak mungkin ya dari divisi acara, mau mungkin kan. Iya, iya. Jadi kita butuh divisi perkap juga bisa, segala pun bisa sebenarnya di Dagri itu sih. Fleksibel gitu ya. Iya, fleksibel. Oke, lanjut mitos atau fakta. Kalau ada problem di sebuah acara yang dihubungi itu bukannya ketua acara tapi langsung ke Dagri. Nah, fakta Fakta. banget ini. Kenapa tuh? Ya, jadi yang kita sama jalan ini ya sebenarnya kalian yang tidak tahu di belakang layar sana. Jadi yang selama ini yang dihubungin sama ketuanya, sama staf ahli itu langsung ke Dagri, ya. Betul banget. Nah, ketuanya hilang segala macam, yang dihubungi kami ya sebenarnya ya. Saya korbannya. Ya. Oh, Jadi gitu. kami ini banyak dituntut sebenarnya ya. Wah, berat juga ya berarti Iya, Dagri ini ya. berat Iya, sekali. berat banget. Kalau misalnya kita nggak gerak salah, gerakin pun salah. Iya. Loh, kenapa tuh? Kalau misalnya ketuanya nggak gerakin kan kita yang kena. Terus kalau misalnya ketuanya gerakin salah kita juga yang kena. Karena kan kita yang sebagai penanggung jawab prokernya itu. Oh, alah. Ya, yang kalian tahu kan ketua itu ya fungsinya ya seharusnya yang bertanggung jawab, yang mengarahkan acara tersebut. Tapi kalau misalkan ketuanya nggak bisa, yang mau nggak mau sebagai Departemen Dalam Negeri yang menaungi proker itu, jadi harus yang bertanggung jawab. Oke, seru banget ya obrolan hari ini bareng Kak Ridwan dan Kak Aldi. Oke, terima kasih banyak buat kakak-kakaknya yang udah sharing pengalaman di Departemen Dalam Negeri. Oke, buat kalian yang dengerin jangan lupa buat dengerin podcast selanjutnya karena bakal ngobrol-ngobrol bareng departemen lain yang gak kalah seru. Oke, makasih, bye, see you, bye-bye.